Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kejadian gaib kepada salah seorang yang saya bimbing kerohaniannya tentang ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah. Beliau tinggal di Bekasi. Beliau bermujahadah mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah seperti yang saya anjurkan setiap hari 30 menit. Beliau melakukan itu ketika selesai sholat asar. Ada kejadian. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan sedang bersolawat sambil duduk dengan mata terpejam. Tiba-tiba sekilas ada suara yang menunjukkan kepada hatinya. Ada suara yang mengatakan jati diri. Fulan merasa kaget. Fulan masih dalam keadaan duduk dan tasbih masih ada di tangannya. Ketahuilah saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ketika seseorang meniti jalan suluk mendekat kepada Allah dengan bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, melawan sifat-sifat tercela dalam diri, dengan kendaraan takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah yang Allah wajibkan dan menambahkan dengan sunnah, misalkan dengan memperbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Maka biasanya kegaiban terjadi. Hal ini sudah pernah dikatakan rajanya para wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata bahwa seseorang yang mengamalkan ilmunya maka akan dibawa oleh Allah pada alam kegaiban. Allah Maha Gaib ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Jangan sampai yang mengalami kegaiban itu terjerumus pada sikap tercela, merasa bangga atas dirinya, atas pencapaian spiritualnya, ujub. Jangan. Juga jangan melakukan riya atau pamer. Jangan juga takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Ingatlah firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa Allah menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi kalau mengalami kegaiban disyukuri dan diwaspadai. Ingat, kasyaf hissi belum selamat. Yang selamat adalah kasyaf maknawi. Tembus kepada kalam-kalam hakikat yang mana itu puncak terakhir dari makom spiritual. Orang-orang makrifat di puncak terakhir itu di makom berhakikat yang Allah katakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka lah orang yang duduk di makom hakikat itu, pemegang rahasia ilmu ketuhanan, ilmu Rabbani di alam lahut. Hal itu disebutkan di dalam kitab Risalah Al-Ghotsiyah milik wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu apa hikmahnya dari kejadian yang dialami Fulan itu? Kita harus mengingat Allah itu berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Nah, petunjuk yang didapati Fulan, ada suara yang mengatakan jati diri, menunjuk kepada hatinya. Maksudnya adalah kebenaran hakiki diri seseorang itu terletak pada isi hatinya. Nah, kita bawa kepada firman Allah surat Al-Ahzab ayat 4 tadi, bahwa Allah itu tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, yang maknanya seseorang itu memiliki hati, tidak ada sifat atau sikap mencintai dua hal yang berbeda dalam hatinya. Jadi kalau misalkan seorang itu cinta kepada duniawi, maka isinya duniawi saja, tidak ada akhirat, tidak ada Allah. Tetapi jika hatinya itu isinya akhirat, beribadah misalkan ingin kepada surga dan selamat dari neraka, maka hatinya itu saja. Tidak ada yang namanya duniawi, tidak ada namanya kecintaan kepada Allah. Tapi hati orang ketika dia hanya mencintai Allah saja, ibadahnya hanya semata-mata mencapai keridhaan Allah, maka dia sudah melingkupi seluruhnya. Artinya mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Ketika dia seorang itu mencintai Allah, maka nanti di akhirat surganya beda. Jadi melihat zat Allah seperti yang sabdakan Nabi, seperti
jelasnya melihat sebuah bulan purnama. Beda dengan dua orang yang di level yang tadi. Nah, kalau misalkan seorang itu ingin mendapat kebenaran hakiki, bahwa dirinya itu baik menurut Allah, bukan menurut persangkaan, maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, beliau bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin 14, ayat 14. Jadi, hadis tadi itu adalah terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bahwa orang yang hatinya tertutup dengan titik-titik hitam karena maksiatnya, dia tidak mengimbangi dengan amal soleh, yang mana amal soleh itu sebenarnya bisa menghapus titik-titik hitam yang ada di hatinya, maka orang yang tetap menetapi keadaan hati yang terhijab karena maksiat, itu segala perbuatannya akan berdampak kepada kemaksiatan walaupun dia sudah berusaha melakukan kebaikan, tidak bisa. Makanya Allah menyebutkan sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Nah, itu terkait dengan hadis yang awal tadi. Jika ia rusak, maksudnya jika hati rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ya, maksudnya jika hati itu tertutup titik hitam karena maksiat, maka seluruh amal lahiriah yang dilakukan, anggota badannya, lisannya, mata lahiriahnya, telinga lahiriahnya, tangan lahiriahnya, kaki lahiriahnya, itu mengandung kemaksiatan. Cuman orang yang ada titik-titik hitam di hati ini tidak menyadari bahwa dia telah bermaksiat. Ya, seperti itu. Maka kita harus mengingat juga firman Allah terkait hal ini. Di dalam surah Asy-Syam ayat 8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia mampu berbuat jahat dan bisa berbuat takwa. Manusia suruh milih, makanya itu Nabi Muhammad mewajibkan setiap muslim berilmu. Supaya apa? Dia bisa memilih mana perbuatan yang Allah ridhoi, mana yang tidak. Kuncinya pada surah Asy-Syam ayat 9. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Tapi kalau dia tidak mengikuti firman yang ini, maka akan terjadi kerugian seperti yang Allah firmankan pada ayat 10. Surah Asy-Syam ayat 10. Allah berfirman, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi orang yang mengotori jiwanya, maksudnya dia bermaksiat dengan anggota lahiriahnya, kemudian kolbunya itu tertutupi titik hitam karena maksiatnya. Nah, itu orang merugi. Nanti perbuatannya itu mengandung kemaksiatannya, mengandung kemaksiatan, cuma tidak disadari. Membaca ilmu salah paham, membaca Al-Quran salah paham. Nah, ini terkait juga dengan sabda Nabi, ada orang dari arah timur membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongan. Mereka melesat dari agama layaknya anak panah melesat dari busurnya. Jadi ada orang yang buta mata hatinya. Ya, kalau dia baca Al-Quran, dia keluar agama, melakukan pelanggaran ya, dari syariat. Ya. Bahkan sampai ada yang murtad. Jadi hati-hati. Oleh karena itu Allah berfirman tentang orang buta mata hati di dalam surat Al-Isra ayat 72. Dan barang siapa buta hatinya di dunia, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Nah, jadi saudaraku, sangat fatal jika orang itu buta mata hati tapi dia tidak sadar buta mata hatinya. Nanti kalau dia tetap menetapi keadaan seperti itu sampai matinya, dia akan masuk neraka. Itu sudah pasti. Ya, karena bermaksiat terus tapi nggak sadar. Oleh karena itu Allah itu menitik beratkan kepada hati. Sepertinya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Jadi, kebenaran hakiki seorang itu ada pada kebersihan hatinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.